di salah satu tempat yang paling dicintainya, yaitu Masjid Raya yang mudah-mudahan menjadi sejarah yang dicatat dan bermanfaat bagi kita di akhirat. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan nikmat yang sudah senantiasa diberikannya insyaallah senantiasa kita dapatkan, kita tingkatkan sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya dan daripadanya kita belajar. Mudah-mudahan cinta kita membuat kita tidak berat untuk mengikutinya. Tentu saja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga bersambung serta salam kepada para istri, anak, cucu serta zuriat keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang mengikuti dan istiqamah di atas jalannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bersama Imam Muslim melalui kitab Al-Jami' As-Sahih. Pada pertemuan sebelum ini kita masih belum menyelesaikan babu at-tasyahhudi fi shalah. Bab tentang at-tasyahhud di dalam salat. Sudah kita sampaikan atau sudah kita ketahui bersama bahwa dalam salat ada namanya at-tasyahhud. Disebut dengan at-tasyahhud karena di dalamnya ada kalimat asy-syahadataini yang merupakan sesuatu yang wajib, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebut juga dengan at-tahiyyah atau at-tahiyyat karena di dalamnya terdapat bacaan at-tahiyyatu lillah wa thayyibatul mubarakat dan masih banyak bacaan yang bersifat variatif di dalam membaca at-tahiyyat ini. Dalam bab ini Imam Muslim rahimahullah menyebutkan 3 variasi tasyahud yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang salah satunya ada diriwayatkan mauquf dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tahiyyat atau tahiyyat atau tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita bacakan secara cepat. Kemudian tasyahud Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari. Tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ulama sepakat semuanya dari kalangan fuqaha wal muhaddisin bahwasanya boleh memakai salah satu dari tasyahud ini. Apakah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Atau tahiyyat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Atau tahiyyat yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang juga dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti yang diriwayat terakhir nanti insyaallah wa ta'ala yang akan kita bacakan, yaitu at-tahiyyatu at-thayyibat as-salawat. At-tahiyyatu at-thayyibat as-salawat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini sepakat mereka yang manapun dibaca maka dibolehkan. Terjadi khilaf yang sifatnya afdaliyah, mana yang lebih afdal. Ya, sebagian mengatakan tasyahud Abdullah bin Mas'ud lebih diutamakan sebab dia paling sahih riwayatnya, paling kuat riwayatnya, yaitu riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian mengatakan bahwa tasyahud yang lebih afdal adalah tasyahud Abdullah bin Abbas, yaitu karena sesuai dengan ayat tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah, yaitu at-tahiyyatu al-mubarakat was-salawat at-tayyibat. Sebagian mengatakan subhanallah tasyahud Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia menyebutkannya di depan khalayak ramai dan tidak ada yang memprotes atau mengingkarinya. Ala kulli hal, wallahu taala alam. Ya, sekali dibaca ini, sekali dibaca ini, sekali dibaca ini insyaallah taala. Dan mirip-mirip. Baik, yang pertama qala al-Imam Muslim hadatsana Zuhair ibn Harb wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb, Utsman bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, yakni Ibnu Rahuyah. Ini qala Ishaq berkata akhbarana, wa qala al-akharan, yang dua yang lain berkata hadatsana. Jadi perbedaan sigat ada, yaitu redaksi penyampaiannya. Qala hadatsana Jarir, yakni Abdul Hamid Ad-Dabbi, sudah kita sebutkan, an Mansur Ibnu Al-Mu'tamir At-Taimi, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah Al-Kufi, an Abdillah. Kita sudah sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya, bila Abdullah sahabat perawi daripadanya Syaqiq ibn Salamah atau Abu Wa'il, maka ketahuilah itu adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib, kunna naqulu fi salati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami di dalam salat dahulunya membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, ya, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, lalu Rasulullah pada suatu hari mengatakan kepada kami, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah lah yang assalam. Sudah kita jelaskan kenapa Allah, apa maknanya Allah assalam. Di antara maknanya annallaha huwal musallimu liibadihi, atau annallaha subhanahu wa ta'ala as-salim minal uyubi wan naqais, Allah yang menyelamatkan hambanya, atau Allah yang selamat daripada aib dan kekurangan. Innallaha wassalam, fa idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul, apabila seseorang sudah duduk dalam salatnya, maksudnya duduk tahiyyah atau tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ini sudah kita syarahkan artinya kemarin. At-tahiyyat jamak tahiyyah. At-tahiyyah itu maknanya penghormatan, pujian dan sanjungan. Was-salawat, salawat ini kalau dari hamba ke makhluk, hamba ke makhluk, masa hamba ke makhluk, hamba ke Allah tabaraka taala adalah as-sana wal hamd wal madh, yaitu sanjungan dan pujian. Jadi kalau kita menyebutkan selawat dari kita kepada Allah, itu adalah puja-puji, kita memuji Allah SWT, itu maknanya. Sedangkan as-salatu
minal abdi ila atau alal abd, itu adalah maknanya doa, yaitu salawat dari hamba ke hamba, itu mendoakannya. Wa salli alaihim fa inna salataka sakanun lahum, bersalawatlah kepada mereka, artinya doakanlah mereka, karena doamu itu menenteramkan mereka. Kemudian salawat dari Allah kepada makhluknya, kepada kita makhluknya, maknanya adalah ar-rahmatu wal maghfirah, memberikan rahmat dan ampunan. Jelas? Ini makna daripada as-salawat. Kemudian at-tayyibat, yaitu al-kalimat at-tayyibat, segala kalimat-kalimat yang baik lillahi tabaraka wa ta'ala, seperti la ilaha illallah, ini kalimat tayyibah. Ini kalimat tayyibah ini Allah umpamakan seperti pohon yang tayyib pula. Kalau pohonnya subur, selalu disiram, selalu bersih, dibersihkan, maka dia akan mendatangkan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, akan datang buahnya. Demikian juga dengan la ilaha illallah yang ada dalam diri kita. Bila subur, selalu dibersihkan, selalu dipupuk, selalu disiangi, selalu dipelihara, dijaga, insya Allah mendatangkan buah yang manis. Iman kita manis, amal kita manis, akhlak kita manis. Tapi kalau tidak subur, tidak subur la ilaha illallahnya, walaupun banyak batangnya, tapi tidak subur, meranggas, sehingga yang lahir ada juga amalan-amalan yang tidak baik. Bahkan akhlak pun juga tidak baik, akibat daripada kalimatnya tidak baik. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa idza qalaha asabat kulla 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Ketika dia mengucapkan assalamu ala ibadillahi salihin, ketika seorang mengucapkan itu, maka salamnya itu sampai kepada setiap hamba-hamba Allah, baik yang di langit maupun di bumi. Hamba Allah di langit siapa? Malaikat. Hamba Allah yang di bumi adalah kaum orang-orang manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyar baina aw minal mas'alati masya. Kemudian setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya di dalam sini sebutkan dia membaca atau memilih doa apa yang dia inginkan. Nah, kemudian ada lagi nanti tambahan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana kaifa nusallimu alaika, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, walakin kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu. Maka diajarkan oleh Nabi SAW, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian sebagian ulama ikhtilaf menambahkan kalimat Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala alam. Tambahan ini dari sisi dalil untuk khusus bacaan salat nggak ada ya sepanjang kita ketahui, kecuali diambil dari dalil yang bukan berkaitan dengan masalah salat. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya adalah sayyidnya anak Adam, tidak ada kebanggaan, bukan karena bangga. Nah,
Lalu sebagian ulama mentaklil menyebutkan ilahnya karena Nabi itu harus dimuliakan dan dia sayyiduna, kan tidak enak disebut langsung namanya. Ya kita aja nyebut nama ayah, tidak boleh langsung sebut nama ayah, kan itu ya. Nah, lalu kita katakan Nabi SAW ketika itu menjelaskan ya apa yang harus dibaca. Berarti umat waktu itu butuh pengajaran Nabi SAW. Andainya membaca Sayyidina itu dibutuhkan, tak boleh Nabi tidak ajarkan. Jelas? Andainya diperlukan, tak boleh ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena para ulama sepakat dalam kaidah ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz, yaitu melambatkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Jadi Nabi diminta oleh sahabat, bagaimana kami baca salawat? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Sebagian mengatakan lagi, Nabi seganlah dia menyebut dirinya Sayyidina. Ini juga bertentangan dengan innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu menjelaskan yang hak. Maka Nabi pun tak boleh malu menjelaskan yang hak. Andainya itu hak, Nabi tak boleh malu, harus menjelaskannya. Oleh sebab itu maka perkiraan dan perasaan tidak masuk di sini, karena agama itu tidak main perasaan. Sebab kalau main perasaan nanti, kalau kana ad-dinu bil atifah lakana ahlul batili kulluhum alal haq. Kalau main rasa-rasa, ketenggang rasa kan, kalau main pertimbangan-pertimbangan perasaan, tidak mungkin kita akan menyesatkan, tidak boleh kita akan menyalahkan satu pun sekalipun batin. Enggak enak, tersinggung nanti. Oh ya awak di situ ke, mintu ke di situ kan, ya nak, tidak mungkin. Tapi karena agama ini tidak dengan bil atifah, tapi dengan bil adillati wal hujaji wal barahin. Nah, kalau seandainya tidak enak, lebih tidak enak lagi kita menyebut nama Allah tanpa embel-embel, ya kan? Kalau seandainya gara-gara segan pada Rasulullah, harusnya kita harus lebih segan kepada Allah. Lalu gimana kita manggil Allah? Langsung sebut namanya, ya Allah, gitu kan sebut namanya. Mana yang lebih patut ditakzim, dihormati, Allah daripada Nabi? Allah tabaraka wa ta'ala. Oh enggak, Allah kan enggak sayyid. Bukan, Allah justru sayyid. Nabi yang katakan, Allah innallaha huwas sayyid. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadisnya sahih. Innallaha huwas sayyid. Allah lah yang sesungguhnya, salah satu nama Allah adalah As-Sayyid. Berarti harusnya kita juga membaca Ashhadu an la ilaha illa sayyiduna Allah. Ganjil bunyi masih. Iya. Makanya kalau antum ini anggap ganjil, maka memasukkan sayyidina juga harus dianggap ganjil, karena memang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadanglah jadi ciri khas ahli sunnah. Lalu kalau ahli sunnah selawat mesti pakai sayyidina. Kalau tidak ke sayyidina itu tidak ahli sunnah. Kau bang yang Muhammadiyah deh. Kaum muslimin dan muslimat, ini lucu kaum muslim. Jadi ciri khas ahli sunnah harus pakai sayyidina. Padahal dalam sunnah tidak ada sayyidina. Menjadi ahli sunnah harus baca sayyidina. Padahal diajarkan dalam sunnah tanpa sayyidina. Akhirnya itu dia. Muhammadiyah belakang sabuin tanpa sayyidina dalam salat kan. Ya pas imam yang lain kan ahli sunnah baca dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, songojong kayak sangit dia lengah di belakang baca dia kawan lah sangit lepas dari itu Allahumma salli ala Muhammad tanpa sayyidina. Hanya batal solat gara-gara itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wallahu taala alam.
Tetapi apakah membatalkan salat ini urusan lain dari sisi fikih kan? Ya, mudah-mudahan tidak batal salatnya. Ya, mudah-mudahan tidak batal salatnya. Tapi ada yang keras macam Ustaz, mungkin batal deh Ustaz ini sebab menambah sesuatu dalam salat yang tidak diajarkan. Tapi insyaallah enggak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Masuk kita hadis yang atau sanad yang kedua dari hadis ini. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad Ibnu Musanna wa Ibnu Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Musanna wa Muhammad Ibnu Bashar. Muhammad Ibnu Musanna al-mulaqab biz-Zamin al-Basri, wa Ibnu Bashar yaitu Muhammad Ibnu Bashar al-Basri al-mulaqab bil Bundar. Qala, keduanya berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far al-Basri, dikenal pula dengan laqab Gundar. Gundar itu hafalannya cepat seperti kilat, dia copek apal. Kalau alhamdulillah dia copek lupa. Nah, jadi hafalannya seperti kilat menyambar. Nah, jadi gitu disebut dengan Gundar, itu dari bahasa Persia. Qala Muhammad bin Ja'far Gundar adalah asbatun nasi fi Syu'bah, orang yang riwayatnya dari Syu'bah paling kuat. Di sini riwayatnya dari Syu'bah. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, awwalu man fattasha al-hadits bil Basrah, orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Dulu tidak perlu diperiksa hadis karena orang rata-rata ahli sunnah, sehingga yang mereka itu susah untuk berdusta. Tetapi setelah terjadi fitnah, terjadi bid'ah, maka orang sudah mulai terpecah belah dalam aliran. Nah, kalau tidak ada, kan tidak ada bungkal, tidak ada bungkal biasa. Sambo pasal ndak laku sudah. Nah, itu. Kalau ndak ada janjang, ndak ada kayu, janjang di kopiang, letak kopiang janjang ndak apik nayuk, apa pun nak masak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Syu'bah bin al-Hajjaj adalah yang pertama meriksa hadis di Basrah. Yang sebelumnya hadis ya seperti kata Anas bin Malik rahimahullah taala, laisa kullu wahidin minna atau laisa kullu wahidin minna yasmu haditsan minan nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semua kita langsung dengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa minna man yakdzib, karena tapi tidak satu pun dari kami yang berani berbohong. Kemudian Anas menyebutkan, yakni sesungguhnya kalian di zaman kalian melihat dosa itu ya yang di zaman kami yang menurut kalian ada quminas syar, lebih halus dari sehelai rambut, kunna na'udduhu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Padahal dosa yang kalian anggap lebih halus dari rambut itu di masa Rasulullah dulu kami anggap dosa besar. Makanya hari ini dosa besar, dosa ringan. Ya, ketika bicara ilmu jarh ta'dil kayak ngajar waktu itu, saya nanya ke mahasiswa, apa contohnya dosa kecil? Dusta katanya. Subhanallah. Ini mahasiswa hadis nih. Nah, jadi dusta hari ini sudah dosa kecil. Udah gampang orang berdosa hari ini. Padahal dia min akbaril kabair. Min akbaril kabair. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ketika sudah banyak aliran-aliran, akhirnya terpaksa diperiksa. Sama juga dulu orang ulama bila berpendapat, mereka rata-rata orang yang sangat ketat dan sangat teliti karena didasari ketakwaan. Tapi ketika itu sudah banyak hilang dari sebagian ulama, sehingga yang terlihat adalah hawa dan nafsu, yang penting sesuai dengan keinginan dan pendapat, mereka tidak lagi mempertimbangkan hadis ataupun ayat.
Akhirnya terpaksa pula lah kita memeriksa seluruh pendapat. Karena tidak jarang pendapat lahir gara-gara pendapatan. Gara-gara pendapatan, pendapat kadang berubah. Awalnya istiqamah, tapi karena berkaitan dengan masalah itu, kadang-kadang lupa pendapat lama, dianggap qaulun jadid, pendapat baru. Nah, maka oleh sebab itu, maka di hari-hari kita ini terpaksa ada namanya tasfiyatul ulum. Ilmu itu mesti disaring. Bukan kita tidak tahu ada pendapat ulama ada masalah itu, ada ulama yang mengatakan ada. Tapi kan sebagiannya adalah zallatul alim, itu tergelincirnya ulama, tidak boleh diikuti. Makanya tidak bisa kita katakan sekarang ke masyarakat apa yang lamu itu jalankan lamu itu sodornya nya. Subhanallah. Kalau gitu untuk apa? Oh ya, untuk ilmu lah. Kalau lamu itu di kampung sodo, kampung jelah belajar wah. Kan begitu? Iya enggak sih? Alhamdulillah cukuplah sekolah kampung. Tapi kalau sudah pergi jauh, udah pergi ke luar negeri, udah lama, udah banyak pula habis biaya kan. Tiba-tiba kita ternyata kaji kampung jo ni ionya. Kamu tu jampai lah. Kan mubazir bang? Mubazir artinya kalau kan kaji kampung ini kan lakunya. Jen dong-dongonnya kaji baurunya. Jen dong-dongonnya pokoknya babezonya dan tentuan lakukan jen dikuin bahayurnya. Subhanallah. Ya kalau kan kaji kampung tu apa mereka? Ke Jakarta tak perlu nak. Ke Padang pun tak perlu untuk ilmu, cukup di kau coba ni mau jual aja lah. Ya, canda juga mana kampung saja. Si Pangkubu, Ustaz Kinang kan, Syekh di Kota Garo, Pariaman, amalkanlah kaji masing-masing. Subhanallah. Jadi sia-sia orang tua kita membayarkan tiket kita, menguruskan paspor kita, kemudian mungkin kita dapat beasiswa dari negara lain misalnya, sia-sia mereka beri kita beasiswa. Karena apa yang laku? Akhirnya kaji kampung. Dengan alasan berarti ulama dulu tidak berilmu, bukan. Masalahnya tidak ada bahasa ulama dulu tidak berilmu. Bocong cara ulama tidak berilmu. Nomornya ulama orang berilmu, masa anda berilmu. Cuman masalahnya ada ilmu yang sampai ke mereka, ada yang tidak sampai. Makanya pewak jauh supaya kita dapat yang mereka belum dapat. Nah kalau ternyata salah pula yang kita dapat, betulkan aja, tidak ada masalah. Tapi jangan buat kaedah pokok asal babezo jo kaji kampung maka jen jadi temo. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah, ini termasuk mengkhianati ilmu. Karena Nabi dalam hadis Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang Allah berikan ilmu kepadanya lalu dia sembunyikan, apapun alasannya dia sembunyikan, ya, tidak ada darurat untuk menyembunyikannya, maka Allah akan kekang mulutnya di neraka dengan api neraka pada hari kiamat. Jadi daripada dikekang besok di akhirat, lebih baik dibuka sekarang gitu, buka. Cuman dengan cara tentu saja pilih bahasa yang paling pas, waktu yang paling pas, dengan ya tingkah laku yang juga paling pas. Kalau belum masanya dilambatkan sedikit. Kan itu. Ya seperti nasihat guru-guru kami dulu, dakwah itu pansu-ansu, kan itu. Makanya dulu ketika pulang tidak ada cita-cita tentang bid'ah kan. Ya kan ada sampai bid'ah. Sunnah aja dulu. Sudah itu yang orang lah mulai menyebut bid'ah tu atau lo nek kenek kan. Tapi tidak sawi bid'ah, tidak sunnah. Sudah itu tren lo masalah non, akhirnya pakai bahasa non sunnah. Cuman karena kini sudah semuanya terbuka dan terang-terangan, akhirnya terpaksa lo tu sekenek, kan sekeneknya, sekenek lah sawi bid'ah kesodonya kan. Padahal sekenek sawinya tapi lah bid'ah kesodo. Lun sodor dia bau sakit sedikit gitu. Tapi apa boleh buat? Ya gimana orang sudah menjajakan dengan bebas, masa kita tidak boleh menjajakan sunnah dengan bebas? Ya, jalan Pak Ji. Tu bang hijau lah.
Masih marah juga? Enggak kan? Kan enggak semua bid'ah. Dari tadi sunnahnya semua kan, enggak ada bid'ah semuanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kok sampai situ tadi? Nah, pun sampai di mana tadi? Gara-gara Syu'bah Ibnul Hajjaj yang pertama meriksa hadis di Basrah. Sebab Basrah tu banyak lahir aliran. Sebelum lahir aliran aman-aman saja. Tapi setelah lahir aliran di luar sunnah, mulai banyak orang berani berdusta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya diperiksalah hadis-hadis oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj dan diikuti oleh ulama sebelumnya. Nah, tahulah tuan-tuan sendiri, orang biasanya langsung nerima, tiba-tiba di Syu'bah tak temu langsung. Akan banyak protes terhadapnya. An Mansur dari Mansur Ibnul Mu'tamir Taimi bihadzal isnad dengan isnad tadi, mithlahu sama lapasnya. Walam yazkur, tetapi tidak ada kalimat atau perkataan thumma yatakhayyaru minal mas'alati masya. Ini di riwayat yang kedua tidak ada seperti yang di riwayat pertama setelah membaca tasyahud berdoa menurut keyakinan, menurut yang dia inginkan. Silakan masing-masing berdoa. Selesai tasyahud, imam berdoa, makmum berdoa pula. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala hadatsana Abdu bin Humaid, berkata Imam Muslim telah menceritakan kepada kami Abdu ibnu Humaid, kiri kata namanya Abdul Hamid, tapi ada mengatakan namanya Abdu bin Humaid al-Kishi atau al-Qushi, sahibu al-Musnad al-Muntakhab. Qala hadatsana Husain al-Ju'fi, yaitu Husain ibn Muslim al-Muallim al-Muktib al-Ju'fi. An Zaidah dari Zaidah ibn Qudamah, Al-Mansur dari Mansur ibn Mu'tamir at-Taimi, bihadzal isnad, dengan isnad ini juga, mithla hadithihima, persis seperti hadis yang pertama dan kedua. Wa dzakara fil hadis, tapi di dalamnya disebutkannya thumma liyatakhayyar, ada kalimat lam amar di situ. Kemudian hendaklah dia memilih ba'du minal mas'alati ma syaa au ma ahabba. Setelah tasyahud dia berdoa meminta apa yang dia kehendaki atau apa yang dia cintai. Ada perbedaan lafaz sedikit. Qala hadatsana, berkata Imam Muslim, hadatsana Yahya bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya. Aku payah membawa ana Yahya jo oma ada tu. Ah, bawa cara dek bini membawa. Hah? Enggak. Kalau membawa laki ya Aba Yahya. Ayahnya si Yahya. Kalau membawa anak ya Yahya gitu. Jadi kalau laki ngarati aja loh, kalau sabui Abu Yahya denun. Ya kalau Yahya anak aja. Kan kau kan nak nawur dah. Ada enggak? Di kita kayaknya enggak ada ya. Alhamdulillah. Kalau enggak tetap payah bini membo. Baik, pas lagi tak tahu tangga wangi kan. Baik mau nambo dek kodenya kan. Tapi kalau di negeri lain biasa dipanggil nama itu biasa. Apalagi orang barat kan. Orang barat kan biasa manggil laki panggilan nama. Apa nomor barat contoh Pak? Desmen mau barat enggak? Enggak, alhamdulillah mau haram. Yang barat lah, yang barat. Jelly ya, Masya Allah. Barat dah saya. Sumatera Barat. Subhanallah. Kalau Ahmad enggak ada ya. Nah. Apa contoh-contoh yang nama barat? David, John, Masya Allah, John. Itu biasa laki-laki istri manggil suaminya dengan panggilan nama. Kalau di Arab pun ada, mereka manggil nama, tapi Arab biasanya lebih banyaknya manggil dengan kunyah. Ya Aba Ahmad, Aba Abdurrahman. Istrinya juga, suami manggil kepada istrinya juga dengan Ummu Fulan. Tapi kalau masih muda-muda, itu lain lagi panggilannya. Apa panggilannya? Ya Azizati.
Kalau nak bini Arab tu ajar so. Nah. Qala rahimahullah Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muawiyah, menceritakan kepada kami Abu Muawiyah itu Muhammad ibn Khazim Ad-Darir Al-Baghdadi Al-Kufi. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Abu Muawiyah Ad-Darir termasuk, kalau Muhammad bin Ja'far Gundar tadi paling sahih riwayatnya dari Syu'bah, kalau Abu Muawiyah paling sahih riwayatnya dari Al-A'mash. Dari Al-A'mash. An Syaqiq, dari Syaqiq. Ini tanda membuktikan bahwa Imam Muslim juga dalam membawa sanad sangat selektif, dipilihnya yang terkuat, dan lebih daripada itu adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Lebih lagi pilihannya Imam Al-Bukhari dibanding Imam Muslim. Nah, Imam Muslim saya begini, maka wajarlah para ulama ketika menyusun maratibul hadis sahih, yaitu tertib tingkatan-tingkatan hadis sahih, mereka letakkan Sahih Bukhari dan Muslim di atas, di bawahnya Sahih Bukhari, di bawahnya lagi Sahih Muslim, kemudian Sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, Sahih menurut syarat Bukhari, Sahih menurut syarat Muslim, kemudian Sahih menurut imam yang lain. Yang ketujuh baru imam yang lain. Makanya beda, karena memang mereka subhanallah, Allah berikan kelebihan yang sampai hari ini tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa sampai hari ini, subhanallah. Padahal manusia biasa kan, manusia biasa. Cuma ada sebagian nak coba-coba menjatuhkan Imam Bukhari, dia yang tergelincir. Ada juga sebagian nak coba-coba untuk merendahkan Imam Al-Bukhari. Nak pandai Bukhari meriwayatkan hadisnya. Ini baca hadis nak pandai, jangan keberawatkan. Allah musta'an. Qal an Syaqiq, dari Syaqiq, itu Syaqiq ibn Salama Abu Wa'il an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, kunna idza jalasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami apabila duduk bersama Nabi sallallahu, maksudnya duduk fi salati, dalam salat, bimithli hadithi Mansur, sama dengan hadis yang ke-1, kedua dan ketiga tadi, dan seterusnya. Wa qala thumma yatakhayyar ba'du min ad-du'a. Kemudian sepakat mereka menyebutkan, walaupun dengan makna memilih doa yang dia kehendaki setelah membaca tasyahud. Baik, mas, waktu kita azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala
حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر اللهم لا إله إلا الله ونشهد أن kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Muslim rahimahullah taala melanjutkan, hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi, adalah guru Imam Muslim yang paling banyak dia meriwayatkan hadis dalam as-sahih daripadanya, lebih kurang 1200 hadis. Qala haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, yaitu Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri. Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri yang salah satu dari rawi yang tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Beliau punya kisah ketika Imam Ahmad dan Yahya ibn Ma'in rahimahumullah dengan murid mereka Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi pulang dari Yaman menuju Baghdad dalam rihlah menuntut ilmu. Mereka singgah di Basrah, bertemu dengan Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain. Yahya ibn Ma'in, dia kan imamnya jarh wa ta'dil, yang mengetahui peringkat para perawi kan. Jadi dia bilang sama Imam Ahmad, "Mat, kita teslah Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain ini masih dhabit atau tidak." Kata Imam Ahmad, "La taf'al." Enggak usah. Hadza mimman tajawaz al-qantara. Ini orang yang sudah lewat jembatan ini. Artinya ini tamsil yang dibuat mereka, kalau udah lewat jembatan kan enggak jatuh je lah. Ya. Tajawaz al-qantara, kalau udah lewat jembatan kan jatuh je lah. Kok orang tu jembatannya enggak kan jatuh. Nah, begitulah lebih kurang. Tapi Yahya bin Ma'in tetap nak nguji. Iyalah. Duduklah Al-Fadl bukan yang galai waktu itu berqadai. Duduk di pintu. Sebelah kanannya Imam Ahmad, sebelah kirinya Yahya bin Ma'in, dan di bawah, di hadapan itu bawah murid mereka berdua Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi yang masih muda. Dites hadisnya, kalau hadatsaka fulan an fulan, dibaca lancar. Terus lau tahu akhirnya wang cono muji dia nang ianya. Akhirnya dia merasa diuji oleh Yahya bin Ma'in, sebab dia terus yang bertanya gitu. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad diam aja dia, karena dia sudah larang, tidak usah diuji, pokoknya dia dhabit gitu. Tapi Yahya bin Ma'in terus juga menguji. Akhirnya Fadl bin Dukain bangkit bangi, marah dia. Nah, menang ke Ahmad sebelah kanan. Amma hadza fa wara'uhu yamna'u min dzalik. Kalau ini orangnya wara, tidak mungkin nguji syekh. Gitu kan? Itu menang ke nan di bawah tadi.
murid Imam Ahmad dan murid Imam Yahya. Amma hadza fasinnuhu la ta'zan lahu bidzalik. Ini umurnya belum cukup untuk muji saya. Ada wa ma hadza illa min fi'latika anta. Ini pasti kamu yang melakukan ini. Akhirnya dijingkangnya sampai 7 kali Yahya bin Ma'in. Akhirnya Yahya bin Ma'in mengatakan la rafsatuhu wallahi yani ahabbu ilayya min rihlati. Sesungguhnya jingkangnya Abu Nuaim lebih saya sukai daripada rihlah saya ke Yaman, ke Mekah. Artinya lebih berharga. Apa sebab? Dia sudah bisa memastikan bahwa Fadl bin Dukain riwayatnya kuat dan maqbul. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Tidak sembarang orang bisa. Kadang kita kan malu-malu ngetes syekh kan. Antum nak ngetes saya kan malu-malu juga. Padahal kalau dites mungkin gagal juga kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya itulah kesan Yahya bin Ma'in rahimahullah, sehingga dia di dalam kitab At-Tarikh menyebutnya sebagai thabtun thabt atau thiqatun thiqah. Qala hadatsana Sa'ib ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Sa'ib ibn Sulaiman, dikenal juga dengan Sa'ib bin Abi Sulaiman. Sa'ib bin Sulaiman al-Azdi al-Basri thiqatun. Qala sami'tu Mujahidan, dia berkata saya mendengar Mujahidan yaqul, Mujahid berkata, Mujahid ibn Jabr, salah seorang murid senior Abdullah ibn Abbas, murid senior Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala haddatsani Abdullah ibn Sakhbarah, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibn Sakhbarah ibn Abdullah ibn Sakhbarah al-Makki. Qala sami'tu ibn Mas'ud, saya mendengar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tasyahhud, membaca tasyahud. Kaffi baina kaffaihi, telapak tanganku diletakkannya di antara dua telapak tangan beliau, digenggamnya tangan saya. Ya, tangan kanan saya digenggamnya dengan dua tangannya. Kaffi baina kaffaihi. Kaf, ini kaf ini. Tangan saya digenggamnya dengan dua tangannya. Kenapa tiba orang? Nah, kan salam biasa kan? Salam digenggam kadang kan ada cenika. Ada contoh cenika. Ini sebagian syekh kami pernah melarang melakukan itu. Ternyata Nabi SAW menggenggam kedua tangan muridnya. Nah, dipraktekkan. Tangannya diulun saja, sudah itu digenggam oleh Nabi dua tangan. Dipegang tangan saya olehnya, kaffi baina kaffaihi. Tangan saya di antara dua tangannya, dua telapak tangan genggamannya. Artinya digenggamnya tangan saya dengan dua tangannya. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an, seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an kepadaku, surat Al-Qur'an. Artinya macam mana kita menghafal surat Al-Qur'an, dhabitnya seperti itu pula hendaknya membaca at-tasyahud. Naam. Taib al-Ba'ati, ini tasyahud yang tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga yang meriwayatkan tentang salawat kepada Nabi SAW, dikenal dengan as-salawatul ibrahimiyah, yang langsung juga ditalaki oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Kembali ke yang tadi. Nah, seperti mengajarkan Al-Quran, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jelas tuh? Nah, inilah yang menyebabkan sebagian ulama, ya, jumhur mendahulukan ini daripada tasyahud yang
lain, karena di samping dia paling sahih riwayatnya dari sisi periwayatan dan kalimat yang digunakan Abdullah bin Mas'ud, saya diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tasyahud seperti beliau mengajarkan surat Al-Qur'an. Apa maknanya? Membaca surat Al-Qur'an harus ditalqinkan, ditalaqi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Qur'an harus dhabit, maka baca tasyahudnya juga dhabit. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah lebih kurang dia mengibaratkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu mengajarkan kepadaku at-tasyahuda kama wa kaffi baina kaffaihi. Telapak tanganku ada di dalam dua telapak tangannya. Dan kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an, seperti mana dia mengajarkan surat Al-Qur'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ijtihad yang berijtihad dalam bab ini wallahu taala alam terpaksa kita tinggalkan dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, karena diterima langsung dengan cara talaqi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyebutkan seperti menghafalkan Al-Qur'an kepada kami. Taib, nampaknya tidak selesai juga malam ini ya. Taib, tidak apa-apa. Tapi lumayan banyak hadis sama malam. Nah, waqtas tasyahuda bimithli maqtassu. Dia menyebutkan dalam riwayat ini yaitu hadis tentang tasyahud diringkas juga, tidak menyebutkan salawat di dalamnya. Tidak menyebutkan salawat di dalamnya sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal di riwayat Ibnu Mas'ud yang lain akan ada pelajaran tasyahud yang diterimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya kita insyaallah sempurnakan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah tabaraka taala. Anu sudah lah itu jangan potong dah boleh tanya. Nah, baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wallahu ta'ala alam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.